notaris, dan hukum pidana. Hal-hal yang menyebabkan seorang notaris PPAT dapat dipidana. Bagian 2. Halo semua, kita berjumpa lagi di channel Being Smart Notaris. Kali ini kita lanjutkan membahas tentang hal-hal yang menyebabkan seorang notaris dapat dipidana. Di video sebelumnya, kita telah membahas sebuah contoh kasus, yaitu seorang notaris dilaporkan turut melakukan perbuatan pidana. Perlu diketahui, kasus tersebut adalah kisah nyata atau true story yang terjadi di Bali. Mari kita review kembali duduk perkaranya. Ada seorang notaris membuatkan akta peralihan jual-beli yang didasari akta kuasa menjual. Ternyata, kuasa menjual itu telah dicabut oleh pemberi kuasanya, sehingga akta peralihan jual-beli yang dibuat oleh notaris dibatalkan pengadilan. Akibat batalnya jual-beli itu, pembeli sebagai pihak yang menderita kerugian, lalu melaporkan si B melakukan perbuatan pidana penipuan. Sedangkan notaris juga diproses turut serta melakukan tindak pidana. Laporan tersebut berlanjut hingga ke pengadilan. Hakim Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan hukum atau ratio decidendi, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terungkap bahwa ketika notaris melaksanakan jual beli hanya berdasarkan fotokopi akta kuasa menjual tanpa dikonfirmasi, serta tidak melakukan upaya apapun untuk menghentikan pembuatan akta itu. Atas kelalaian itu, kemudian oleh Hakim Pengadilan Negeri, notaris dinyatakan bersalah sengaja memberi kesempatan terjadinya tindak pidana penipuan. Sekarang, mari kita bahas tentang kelalaian atau kulpa dan alasan pemaaf. Kesalahan yang dilakukan notaris dapat dikategorikan sebagai kelalaian atau kulpa atau kesalahan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Walaupun demikian, baik kesengajaan atau doles maupun kelalaian atau culpa tetaplah sebagai suatu kesalahan. Sekarang, coba kita kaitkan dengan alasan pemaafnya. Perlu diketahui bahwa notaris membuat akta atau alat bukti tertulis bukan atas kehendak notaris sendiri, tetapi karena adanya permintaan dari para pihak agar perbuatan hukum yang mereka lakukan dimuat ke dalam akta notaris, sehingga menjadi alat bukti yang otentik dan harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya. Isi akta merupakan tanggung jawab para pihak sendiri dan bukan tanggung jawab notaris. Hal itu didasari adanya asas hukum freedom of contract atau kebebasan berkontrak, yang artinya para pihak bebas untuk membuat perjanjian dengan siapa dan tentang apa. Fungsi notaris hanya menuliskan keinginan mereka ke dalam akta. Keberadaan notaris diciptakan dan dibentuk berdasarkan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Sehingga notaris adalah suatu jabatan yang sah, maka perlu diberikan perlindungan hukum ketika menjalankan jabatan. Perlindungan hukum yang terkait dengan hukum pidana diatur pada pasal 51 ayat 1 KUHP, yaitu tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah. Pasal 51 ayat 1 KUHP itu merupakan alasan pemaaf atau penghapus kesalahan bagi notaris terkait suatu tindak pidana. Dengan begitu, apakah berarti Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada notaris? Mari kita bahas lebih lanjut. Untuk diketahui bahwa putusan pengadilan negeri itu kemudian diperkuat oleh putusan tingkat banding. Selanjutnya, karena tidak ada upaya kasasi, maka putusan banding telah dianggap berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kemudian notaris menempuh upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Majelis Hakim Agung yang memeriksa peninjauan kembali memberikan pertimbangan hukum yang pada intinya menyatakan bahwa walaupun notaris dianggap telah lalai, maka hal itu merupakan ranah hukum administratif, bukan ranah hukum pidana. Sehingga oleh Majelis Hakim peninjauan kembali, notaris dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana. Hikmah yang dapat dipetik adalah suatu kelalaian atau kulpa yang dilakukan oleh notaris sebagai suatu jabatan, serta adanya alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 51 ayat 1 KUHP, tidak serta-merta menjadikan notaris dapat dipidana.
Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kelalaian notaris ya. Sampai jumpa di video berikutnya yang akan membahas kesengajaan atau dolus oleh notaris.